rahasia untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri yang merupakan peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir secara langsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan kemudian juga di sebelahnya sudah ada Bang Andrea Abdul Rahman yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur. Bang Andrea, terima kasih sudah hadir sama-sama dan meluangkan waktunya. Di sebelah sana sudah ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Bang Faisal, sehatkah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pertama saya ke Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak Aisyah, kalau kita melihat peran Houthi di sini begitu ya, memang banyak yang kemudian ini memperkirakan Houthi akan bergabung begitu dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Anda melihat tujuan utama dari Houthi untuk terlibat dalam perang Israel, Amerika Serikat dan juga Iran ini seperti apa? Ya, jadi Houthi ini memang melihat bagian dari dirinya sebagai broader axis of resistance di Timur Tengah ya. Jadi memang secara ideologi dia inline dengan Iran, lalu kemudian dia juga melihat bahwa dari awal standing positionnya di Timur Tengah, ini memang Houthi ini melawan AS dan Israel, bertentangan dengan AS dan Israel. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat Houthi ini mendapatkan legitimasi. Yang pertama ini adalah kemudian legitimasi secara ideologis ya, karena memang tadi ya ada dia inline, terutama masalah Palestina sebenarnya. Dan ini memberikan legitimasi ke negara-negara Arab, khususnya di masyarakat, yang melihat bahwa adanya opresi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pertama itu. Lalu yang kedua, di sini ada isu terkait masalah serangan yang kemudian dilakukan ke Iran. Nah, terutama di dalam beberapa hari terakhir ini kan kita sudah melihat bahwa serangannya ini semakin gencar dan dilakukan ke fasilitas-fasilitas strategis di Iran. Termasuk diantaranya adalah fasilitas energi, lalu kemudian fasilitas nuklir. Jadi ini menjadi salah satu pemicu bagi Houthi untuk kemudian bergabung di dalam peperangan ini. Cuma kita harus lihat memang dari awal Houthi ini agak wait and see sebenarnya. Karena sebenarnya dari segi kapasitas, Houthi ini berusaha untuk memulihkan diri dari serangan yang dilakukan oleh Amerika di tahun 2025 kemarin. Karena kita lihat ada beberapa pimpinan-pimpinan militer tinggi Houthi yang sebenarnya terdampak dan meninggal karena serangan tersebut. Sehingga untuk beberapa waktu sebenarnya Houthi ini berusaha untuk rearranging ya, security dan kemudian leadership arrangement mereka di dalam Houthi-nya sendiri sampai mereka bisa kemudian bergabung dalam perang ini. Karena mereka sendiri tahu bahwa mungkin ketika mereka terlibat di dalam peperangan ini, khususnya dengan menutup ya akses-akses ke selat Bab al-Mandeb ya gitu ya, yang terjadi mungkin akan sama ya, serangan-serangan dari airstrike dan lain-lain. Jadi mereka perlu mempersiapkan diri dan mempersiapkan kapasitas internal sebelum mereka bisa melakukan konfrontasi keluar ya, khususnya ke Amerika Serikat dan Israel. Oke, baik Bang Faisal, kalau kita lihat Houthi saat ini sudah menjadi salah satu aktor di perang regional begitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga Bang, ini posisi